stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Shalom, balik lagi ke Voice of Hope, Suara Pengharapan. Hari ini kita sama-sama mau belajar satu tema, terang Tuhan membentuk identitas bersama, berdasarkan dari kitab Ulangan 7 ayat 6-8. Dalam perjalanan hidup, banyak orang bertanya, siapa sih sebenarnya saya? Identitas yang seringkali dibangun dari banyak hal, misalnya pekerjaan, pencapaian, latar belakang keluarga, bahkan penilaian orang lain. Namun, Alkitab memberikan perspektif yang berbeda. Identitas sejati bukan dimulai dari apa yang kita capai, melainkan bagaimana Tuhan memandang kita. Di dalam kitab Ulangan 7 ayat 6-8, Tuhan menyampaikan pesan yang sangat kuat terhadap bangsa Israel. Tuhan mengatakan bahwa mereka adalah umat yang kudus, umat yang dipilih, umat yang dikasihi Tuhan. Menariknya, pilihan Tuhan itu bukan karena Israel bangsa yang besar atau bangsa yang paling kuat. Bahkan ayat tersebut menegaskan bahwa mereka justru bangsa yang kecil dibandingkan bangsa lain. Di sini kita bisa melihat terang Tuhan bekerja. Tuhan tidak membangun identitas umatnya berdasarkan ukuran dunia, kekuatan, jumlah, ataupun prestasi yang dia punya. Tapi Tuhan membangun identitas berdasarkan kasih dan kesetiaannya. Ayat ini juga menunjukkan satu prinsip penting, yaitu identitas rohani selalu dimulai dari kasih Tuhan. Tuhan memilih Israel bukan karena mereka layak, tapi karena Tuhan mengasihi mereka dan setia pada janjinya pada para leluhur mereka. Hal ini mengingatkan kita bahwa Tuhan dan hubungan kita dengan Tuhan selalu berakar pada kasih karunia. Tuhan terlebih dahulu mengasihi, baru kemudian memanggil kita untuk hidup sebagai umatnya. Ketika seseorang memahami bahwa dirinya dikasihi Tuhan, cara pandangnya terhadap hidup itu berubah. Ia tidak lagi harus membuktikan dirinya agar diterima. Sebaliknya, ia hidup dari kesadaran bahwa ia sudah diterima. Inilah terang Tuhan yang membentuk identitas kita. Menariknya, dalam bagian ini Tuhan tidak berbicara kepada satu individu saja, tetapi kepada sebuah umat yang artinya identitas rohani tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga bersifat secara bersama-sama. Bangsa Israel dipanggil sebagai salah satu komunitas yang mencerminkan karakter Tuhan di tengah dunia. Mereka dipanggil untuk hidup berbeda-beda bukan karena mereka lebih hebat, tetapi karena mereka membawa terang Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang sama juga berlaku bagi kita. Identitas sebagai umat Tuhan bukan hanya tentang perjalanan pribadi dengan Tuhan, tetapi juga tentang bagaimana kita hidup bersama sebagai komunitas yang saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling bertumbuh. Ketika kita percaya dalam Tuhan, maka kita hidup dalam kasih, kerendahan hati, dan kesetiaan kepada Tuhan. Dunia dapat melihat gambaran kecil dari terang Tuhan melalui kehidupan kita. Ayat 8 mengingatkan bangsa Israel tentang satu peristiwa penting. Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Tuhan bertindak dengan tangan dan kekuatan untuk menebus mereka dari kekuasaan Firaun. Pembebasan itu bukan sekedar peristiwa sejarah, itu menjadi suatu identitas bagi bangsa Israel. Mereka adalah umat yang pernah diselamatkan oleh Tuhan. Seringkali kita juga perlu mengingat kembali bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan menolong kita di masa yang sulit, membuka jalan
ketika tidak ada harapan dan memimpin kita melewati berbagai musim kehidupan. Ketika kita mengingat karya Tuhan, identitas kita semakin kuat, kita menyadari bahwa hidup kita bukan sekedar rangkaian kebetulan, tetapi bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Jika Tuhan memanggil kita sebagai umat yang dikasihinya, maka pertanyaannya bukan lagi siapa saya menurut dunia, tapi bagaimana saya hidup sebagai umat Tuhan. Hidup dalam identitas yang diberikan Tuhan berarti hidup dengan kesadaran bahwa kita membawa terangnya. Itu terlihat dalam cara kita memperlakukan orang lain, dalam integritas kita, dalam cara kita menghadapi tantangan, dan dalam kesediaan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Identitas rohani bukan suatu yang harus kita ciptakan sendiri. Identitas itu sudah diberikan oleh Tuhan melalui kasih-Nya, melalui kesetiaannya, dan melalui karya penyelamatannya. Pada akhirnya kita sama-sama belajar, terang Tuhan selalu bekerja membentuk semua identitas umatnya. Bukan berdasarkan kekuatan manusia, tetapi berdasarkan kasih dan kesetiaan Tuhan. Ketika kita memahami hal ini, kita tidak lagi hidup untuk mencari pengakuan dunia. Kita hidup sebagai umat yang telah dipilih, dikasihi, dan dipanggil untuk memancarkan terang Tuhan bersama-sama. Dari situlah identitas sejati lahir, identitas yang tidak mudah goyah karena dibangun oleh terang Tuhan itu sendiri. Terima kasih, Shalom, Tuhan memberkati. Made it when it's all about you. It's all about you, Jesus.